Orang ini jatuh dari lantai atas hingga seketika meninggal. Konon dia bunuh diri. Menurut lo, bunuh diri itu apa termasuk takdir yang Allah tetapkan? Gini, takdir itu terbagi dua. Ada takdir mutlak atau takdir mubram, dan kedua takdir mu'alaq. Contoh takdir mubram atau takdir mutlak adalah kita lahir dari ibu siapa kan gak bisa pilih. Yang kedua, takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah yang mengikuti sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiar. Contoh, keberhasilan anak sekolah meraih prestasi dengan giat belajar. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Misalnya, menikah itu takdir yang kita ikhtiarkan, tapi berjodoh dengan siapa kita tidak tahu. Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tugas kita berikhtiar, Allah yang menentukan. Sama kayak orang bunuh diri. Kalau dia mati ketika ikhtiar bunuh diri dan meninggal, maka memang sudah sampai ajalnya. Karena ada yang juga mencoba bunuh diri tapi tidak berhasil, alias selamat karena memang belum waktu ajalnya tiba. Tanggal kematian sudah menjadi takdir mutlak yang sudah tertulis. Dan kita bisa memilih untuk menghindari takdir buruk ke takdir lainnya. Gua kasih contoh. Misalnya, ada orang yang bersandar di tembok yang rapuh, lalu temboknya runtuh dan orang itu tertimpa reruntuhan dan itu takdir. Lalu, andaikan saja dia memilih pindah ke tembok yang kokoh dan tidak runtuh, maka dia aman dan selamat, dan itu juga takdir. Kita semua pengen dong ditakdirkan meninggal dalam keadaan yang baik. Misalnya meninggal dalam keadaan sholat, lagi menuntut ilmu, maka kita harus membiasakan diri dalam kebaikan hingga ajalnya tiba kita sedang melakukan hal-hal yang positif. Tapi jika keseharian kita buruk, dikhawatirkan pas ajalnya tiba kita sedang minum minuman keras, berzina, dan lain-lain. Kan sudah banyak cerita tuh, banyak yang meninggal ketika narkoba, mabuk-mabukan, berzina, bahkan meninggal bunuh diri. Itu termasuk hal buruk. Ada satu kisah tentang kita menghindar dari takdir buruk ke takdir lainnya. Ketika wabah penyakit terjadi di masa Umar bin Khattab, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun ke-8 Hijriah, Umar sempat berdebat dengan Abu Ubaidah, gubernur Syam, soal wabah penyakit dan takdir. Singkat cerita, Umar sepakat dan kembali ke Madinah. Aku akan berangkat besok pagi ke Madinah mengendari tungganganku. Maka kalian pun berangkat besok pagi mengendari tunggangan kalian, kata Umar. Abu Ubaidah bin Al-Zarah tak sepakat dengan keputusan Umar. Apakah engkau ingin lari dari takdir wahai Amirul Mukminin? Kata Abu Ubaidah. Ya, kita akan lari dari takdir Allah menuju takdir yang lainnya, jawab Umar bin Khattab. Dari kisah Umar bin Khattab, kita bisa simpulkan bahwa kita juga bisa memilih dari takdir buruk ke takdir baik. Makanya, kita selalu berdoa agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kalau ada orang memilih bunuh diri, minum racun, atau apapun itu, dan ajalnya tiba menjadi takdir yang buruk, dan semua perbuatan kita di dunia tentunya akan diminta pertanggungjawabannya. Bahwa bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian manusia itu termasuk takdir Allah Azza wa Jalla, tetapi itu merupakan kemaksiatan yang dilarang dan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Surat An-Nisa ayat 29. Dan janganlah membunuh dirimu sendiri. Jelas, bunuh diri itu dilarang dan itu merupakan dosa besar. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, Nabi SAW bersabda, dan siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan senjata besi, maka besi itu akan tetap di tangannya untuk menikam perutnya dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Jadi, siksaan bagi orang yang bunuh diri adalah mereka akan disiksa sebagaimana cara mereka mati.